Selamat datang, para penjelajah kebijaksanaan kuno, di kanal tempat tabir misteri tersingkap dan bisikan leluhur kembali terdengar. Saya adalah pemandu Anda, siap membawa Anda menelusuri lorong waktu, menyingkap rahasia tradisi, perayaan, dan keyakinan mistis yang membentuk jiwa sebuah budaya. Dengarkan baik-baik. Ada hari-hari tertentu dalam putaran waktu yang menyimpan energi luar biasa. Sebuah simpul kekuatan yang, jika dipahami, dapat membimbing atau bahkan mengubah takdir. Dan hari ini, tanggal 26 Oktober 2025, bukanlah hari biasa. Ini adalah Minggu Pon. Sebuah hari di mana alam berbicara lebih jelas, dan dunia tak kasat mata terasa begitu dekat. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang tersembunyi di balik tanggal ini. Ada bisikan kuno yang menyebutnya sebagai hari penyelarasan jiwa dan semesta. Minggu Pon, dalam kalender Jawa, bukanlah sekadar kombinasi nama hari dan pasaran. Ia adalah cerminan siklus alami yang mendalam, sebuah titik temu antara energi matahari yang dominan, minggu, dan elemen logam yang kuat, Pon. Ini adalah hari yang penuh paradoks, kehangatan dan ketegasan, kreativitas dan kemandirian, cahaya dan bayangan. Bagi masyarakat Jawa yang tradisinya kaya akan kearifan lokal, Minggu Pon sering dianggap sebagai hari yang baik untuk refleksi, pembersihan spiritual, dan penguatan niat. Ini adalah waktu di mana kita diajak untuk menyelaraskan diri dengan alam semesta, memahami posisi kita, dan menghormati kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Dalam konteks spiritual dan religius, Indonesia adalah mozaik keyakinan yang memukau. Meskipun dominan oleh agama Islam dan Kristen, akar-akar spiritualitas pra-Islam dan pra-Kristen yang dikenal sebagai animisme dan dinamisme masih sangat kuat dan hidup dalam tradisi. Minggu Pon tidak secara langsung terhubung dengan hari suci keagamaan formal manapun, namun ia menyentuh esensi spiritual yang melampaui batas-batas agama. Pada hari ini, banyak yang percaya bahwa energi alam semesta lebih mudah diakses. Doa dan permohonan yang dipanjatkan konon memiliki resonansi yang lebih kuat. Orang-orang sering memohon kesehatan, keberkahan dalam panen, kelancaran rezeki, atau bahkan petunjuk dalam mencari pasangan hidup. Ini adalah hari untuk terhubung dengan Sang Pencipta dalam berbagai manifestasinya, baik melalui doa formal maupun melalui ritual penghormatan kepada roh leluhur dan penjaga alam. Akar-akar paganisme yang menghargai kekuatan bumi, air, api, dan udara sangat terasa. Minggu Pon adalah hari di mana kita mengingat bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari jaring kehidupan yang luas, dan setiap tindakan kita memiliki dampak pada keseimbangan semesta. Kini, marilah kita menyelami lebih dalam kisah yang membentuk pemahaman kita tentang Minggu Pon. Dalam kosmologi Jawa, setiap weton, kombinasi hari dalam seminggu, Saptawara, dan hari pasaran, Pancawara, memiliki karakteristik, kekuatan dan bahkan kisah mitologisnya sendiri. Minggu Pon adalah salah satu weton yang paling menarik dan penuh daya. Konon, pada zaman dahulu kala, ketika para dewa masih sering berinteraksi dengan manusia di tanah Jawa, energi minggu, matahari, dan pon, bintang logam, bertemu di sebuah titik krusial. Minggu, yang diasosiasikan dengan dewa tertinggi, Surya, melambangkan kepemimpinan, otoritas, dan cahaya pencerahan. Ia adalah sumber kehidupan, pembawa kehangatan, dan penguasa siang. Namun, energi matahari yang terlalu dominan bisa membakar, menciptakan kekeringan, dan memicu kesombongan. Di sisi lain Pon, dengan elemen logam dan simbol bintang, melambangkan kreativitas, kemandirian, ketajaman pikiran, dan daya cipta. Logam dikenal kuat, ulet, namun juga bisa dingin dan kaku jika tanpa sentuhan api. Pertemuan Minggu dan Pon menciptakan sebuah sintesis unik, otoritas yang diimbangi dengan kreativitas, kekuatan yang disempurnakan oleh ketajaman. Ada sebuah legenda yang menceritakan tentang seorang pangeran muda yang lahir pada Minggu Pon. Ia adalah pewaris takhta yang adil dan bijaksana, namun ia juga memiliki jiwa seniman yang mendalam dan kecenderungan untuk menyendiri demi mencari ilham. Ketika kerajaan dilanda kekacauan dan ancaman musuh, sang pangeran alih-alih langsung berperang, justru menghabiskan waktu bertapa di gunung. Dalam meditasinya, ia menerima visi dan ilham dari para leluhur yang membimbingnya untuk menciptakan sebuah strategi perang yang cerdik, yang tidak hanya mengalahkan musuh, tetapi juga memulihkan keharmonisan di seluruh negeri.
Kekuatan matahari memberinya keberanian untuk memimpin, sementara elemen logam dari Pon memberinya ketajaman untuk berpikir di luar kebiasaan, serta keteguhan hati untuk tidak menyerah. Kisah ini mengajarkan bahwa mereka yang lahir atau merayakan pada Minggu Pon memiliki potensi besar untuk mencapai kebesaran, asalkan mereka mampu menyelaraskan kekuatan kepemimpinan dengan kebijaksanaan batin dan kreativitas. Mereka adalah individu yang ditakdirkan untuk berdiri teguh, memancarkan cahaya, namun juga berakar pada kedalaman spiritual dan kemampuan untuk berinovasi. Mari kita bedah tanda-tanda takdir yang terukir di hari ini. 1. Pertanda alam dan kehidupan sehari-hari. Hujan rintik di pagi hari. Jika Minggu Pon diawali dengan hujan rintik yang lembut, itu adalah pertanda keberkahan akan datang. Konon, air hujan itu membersihkan energi negatif dan membawa kesuburan bagi rezeki dan hubungan. Abaikan hal-hal kecil yang mengganggu, fokus pada hal positif. Aroma kembang melati yang tiba-tiba tercium. Jika Anda tiba-tiba mencium aroma melati di tempat yang tak ada melati, ini adalah isyarat bahwa roh leluhur atau entitas baik sedang berkunjung. Mereka membawa restu atau pesan. Berhentilah sejenak, pejamkan mata, dan buka hati Anda untuk menerima. Perilaku hewan yang tak biasa. Melihat burung hantu di siang hari, atau mendengar suara tokek yang berulang-ulang di jam-jam yang tidak biasa dapat menjadi pertanda adanya perubahan besar dalam hidup Anda. Burung hantu sering diyakini sebagai pembawa pesan dari dunia lain, sementara tokek bisa mengisyaratkan adanya energi tak kasat mata di sekitar kita. Berhati-hatilah dan perhatikan lingkungan sekitar. Benda jatuh tanpa sebab. Jika sebuah benda, terutama yang memiliki nilai sentimental, tiba-tiba jatuh atau pecah tanpa sebab, yang jelas ini bisa menjadi peringatan untuk lebih berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Konon, energi negatif sedang mencoba mengganggu stabilitas Anda. Segera lakukan pembersihan diri dan lingkungan. Melihat pelangi di sore hari. Minggu Pon yang diakhiri dengan pelangi adalah pertanda kebahagiaan dan penyelesaian konflik. Setelah badai emosi atau masalah, akan datang kedamaian dan harapan baru. Ini adalah simbol harmoni yang kembali. Mendapat uang kaget atau kehilangan koin. Mendapatkan uang secara tak terduga, walau sedikit, adalah tanda bahwa pintu rezeki sedang terbuka. Konon, energi keberuntungan sedang berpihak. Sebaliknya, kehilangan koin atau uang receh sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak terlalu melekat pada materi dan lebih bersyukur atas apa yang dimiliki. Kehilangan kecil bisa jadi upaya semesta untuk menyeimbangkan energi. Puiyun, lampiran listrik. Tiba-tiba padam. Jika listrik di rumah tiba-tiba padam, namun di sekeliling tidak, ini bisa menjadi pertanda bahwa ada gangguan energi. Konon, ada entitas yang mencoba menarik perhatian Anda atau mengganggu aliran energi positif. Segera nyalakan lilin, panjatkan doa, dan niatkan untuk menolak energi negatif. 2. Makna mimpi di malam Minggu Pon. Malam Minggu Pon adalah malam yang diyakini gerbang antara dua dunia terbuka lebih lebar. Mimpi yang datang di malam ini seringkali membawa pesan penting dan simbolisme yang mendalam. Mimpi tentang air jernih. Melihat air yang bening, mengalir atau mandi di air jernih menandakan pembersihan diri dari dosa dan pikiran negatif. Ini adalah pertanda awal yang baru, kesucian jiwa dan kejernihan pikiran yang akan membimbing Anda. Mimpi tentang pohon rindang atau hutan. Mengunjungi hutan yang asri atau berada di bawah pohon rindang melambangkan perlindungan, kedamaian, dan koneksi yang kuat dengan alam semesta dan roh leluhur. Ini bisa menjadi tanda bahwa Anda sedang dibimbing atau dilindungi. Mimpi tentang emas atau perhiasan. Mimpi ini seringkali melambangkan keberuntungan materi, kemakmuran, dan peningkatan status sosial. Namun, jika perhiasan tersebut hilang atau dicuri, itu bisa menjadi peringatan untuk berhati-hati terhadap iri hati dan keserakahan. Mimpi tentang terbang. Merasa terbang bebas di langit menandakan kebebasan dari beban, pencapaian cita-cita, dan peningkatan spiritual. Anda akan mengatasi rintangan dan mencapai ketinggian baru dalam hidup. Mimpi tentang hewan buas yang jinak. Jika Anda bermimpi bertemu hewan buas seperti harimau atau ular, tetapi mereka bersikap jinak dan tidak menyerang, ini menandakan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menaklukkan musuh atau masalah besar dalam hidup Anda dengan kebijaksanaan dan keberanian.
Mimpi tentang sosok leluhur. Jika Anda bermimpi melihat atau berbicara dengan kakek, nenek, atau leluhur yang sudah meninggal, ini adalah pertanda bahwa mereka mencoba memberikan nasihat, restu, atau peringatan. Dengarkan pesan mereka dengan saksama. 3. Mereka yang lahir pada Minggu Pon. Orang yang lahir pada Minggu Pon diyakini memiliki karakter dan takdir yang unik, memadukan energi matahari dan logam yang kuat. Mereka dikenal sebagai individu yang mandiri, berwibawa, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang alami. Neptu Minggu 5 dan Pon 7 yang berjumlah 12 memberi mereka kekuatan dan keteguhan hati. Mereka jujur, setia, dan cerdas, seringkali memiliki bakat seni yang kuat, baik dalam musik, lukis, maupun menulis. Kreativitas mereka tak terbatas, dan mereka cenderung berani mengambil risiko untuk mencapai tujuan. Namun, di balik semua kekuatan itu, ada sisi lain yang perlu diwaspadai. Mereka bisa menjadi keras kepala, mudah tersinggung, dan terkadang pendendam. Sifat mereka yang cenderung menyendiri bisa membuat mereka terlihat angkuh atau sulit didekati. Mereka harus belajar mengendalikan emosi dan mengembangkan kesabaran, agar potensi besar mereka tidak terhalang oleh sifat-sifat negatif. Jalan hidup mereka seringkali menuntut mereka untuk menjadi pemimpin, pengusaha, seniman, atau pekerjaan lain yang membutuhkan kemandirian dan inovasi. 4. Nama-nama penuh berkah di hari ini. Meskipun tidak ada tradisi nama hari seperti di beberapa budaya barat, memilih nama yang selaras dengan energi Minggu Pon dapat membawa keberuntungan. Nama-nama yang melambangkan cahaya, kekuatan, kebijaksanaan, dan kreativitas sangat dianjurkan. Beberapa nama yang diyakini membawa energi positif di hari ini, selaras dengan karakteristik Minggu Pon, antara lain: Surya, melambangkan matahari, cahaya, dan kepemimpinan, sesuai dengan energi minggu yang dominan. Aditya, juga berarti matahari, mencerminkan kekuatan dan pencerahan. Kirana, berarti cahaya, sinar, dan keindahan, menggambarkan kecerahan dan kreativitas. Wira, bermakna pahlawan atau berani, sesuai dengan sifat Minggu Pon yang teguh dan berani. Arjuna, nama pahlawan dari Wiracarita Mahabharata, melambangkan ketegasan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Sosok Arjuna yang memiliki ketegasan namun juga kehalusan jiwa sangat relevan. Mereka yang menyandang nama ini dan lahir di Minggu Pon diyakini akan menjadi individu yang memiliki integritas tinggi, berani membela kebenaran, serta memiliki daya tarik kepemimpinan yang alami. Namun seperti Arjuna, mereka juga harus berhati-hati agar tidak terjerat dalam keraguan diri atau terjebak dalam konflik batin yang dapat menghambat potensi mereka. Kini kita melangkah ke jantung kearifan leluhur, tradisi, dan ritual. Inilah yang harus Anda lakukan untuk menyelaraskan diri dengan energi Minggu Pon, menarik keberkahan, dan melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. 1. Mandi kembang 7 rupa untuk pembersihan diri. Tujuan: membersihkan aura negatif, menyegarkan energi spiritual, dan membuka pintu rezeki serta keberuntungan. Yang dibutuhkan: 7 jenis bunga yang berbeda, misalnya melati, mawar, kenanga, kantil, sedap malam, mawar merah, mawar putih, air bersih dalam baskom, dan daun pandan. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan pada pagi hari Minggu Pon sebelum matahari terbit sempurna. Campurkan semua bunga dan irisan daun pandan ke dalam air bersih. Sebelum mandi, bacalah niat dalam hati atau ucapkan doa singkat. Misalnya, "Ya Tuhan yang Maha Esa, melalui air dan bunga ini, bersihkanlah diriku dari segala kotoran lahir batin, jauhkanlah aku dari segala energi negatif, dan berikanlah aku keberkahan serta cahaya dalam hidupku." Siramkan air bunga secara perlahan ke seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga kaki, sambil meresapi aroma dan energi bunga. Setelah ritual, biarkan sisa air bunga mengering di tubuh Anda secara alami jika memungkinkan, atau bilaslah dengan air bersih biasa tanpa menggunakan sabun untuk menjaga energi bunga tetap melekat. Buang sisa bunga ke tanah atau sungai yang mengalir sebagai bentuk pengembalian ke alam. 2. Sesajen sederhana untuk menghormati roh leluhur dan penjaga alam. Pame. Tujuan: menunjukkan rasa hormat dan terima kasih kepada roh leluhur dan penjaga alam, memohon perlindungan dan meminta restu. Yang dibutuhkan:
Nasi putih secukupnya, lauk pauk sederhana, tempe, tahu, telur, jajanan pasar, misalnya kue lapis, klepon, kopi manis, teh tawar, air putih, dan bunga setaman, campuran melati, mawar, kenanga. Bakarlah kemenyan atau dupa aromatik. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan pada siang hari Minggu Pon. Siapkan semua bahan di sebuah wadah bambu atau nampan kecil. Letakkan di tempat yang bersih dan tenang. Bisa di pojok rumah, bawah pohon di halaman, atau di tempat yang Anda yakini memiliki energi spiritual. Bakarlah kemenyan atau dupa. Ucapkan doa permohonan dengan tulus, memohon restu dan perlindungan dari leluhur, serta penjaga alam semesta. Niatkan bahwa sesajen ini adalah bentuk penghormatan dan syukur. Setelah ritual, biarkan sesajen berada di tempatnya selama beberapa jam, idealnya hingga malam tiba. Setelah itu, buang sisa makanan ke tanah atau tempat yang tidak terinjak, sebagai bentuk pengembalian ke alam. Jangan memakan sisa sesajen tersebut, karena energi yang ada sudah diserap oleh entitas yang dihormati. 3. Meditasi penyelarasan cakra dasar dan jantung. Tujuan: menguatkan energi tubuh, menyeimbangkan emosi, dan membuka intuisi. Yang dibutuhkan: tempat tenang, lilin putih, opsional, dan pakaian nyaman. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan pada sore hari menjelang senja. Duduklah dalam posisi bersila yang nyaman di tempat yang tenang. Nyalakan lilin putih jika diinginkan, pejamkan mata dan fokus pada napas Anda. Bayangkan cahaya merah hangat muncul dari dasar tulang belakang Anda, cakra dasar, memberi Anda kekuatan dan stabilitas. Kemudian, bayangkan cahaya hijau lembut muncul dari area jantung Anda, cakra jantung, memancarkan kasih sayang dan kedamaian. Biarkan kedua cahaya ini bertemu dan berinteraksi. Ucapkan afirmasi dalam hati. Aku kuat, aku tenang, aku selaras dengan alam semesta. Lakukan selama 15-30 menit. Setelah ritual, buka mata perlahan, rasakan energi yang baru. Minumlah segelas air putih untuk menstabilkan energi tubuh. 4. Tradisi kuliner. Nasi kuning, 7 rasa. Tujuan: melambangkan keberagaman rezeki, syukur, dan kebersamaan. Warna kuning melambangkan emas dan kemakmuran. Apa itu? Nasi kuning yang disajikan dengan 7 macam lauk pauk sederhana, masing-masing dengan rasa yang berbeda, manis, asin, pedas, gurih, asam, pahit, dari lalapan, sepet, dari buah. Filosofi: nasi kuning melambangkan kemakmuran dan keberuntungan. 7 macam lauk melambangkan 7 hari dalam seminggu, juga 7 tingkatan emosi atau tantangan hidup yang harus dihadapi dengan bijaksana. Variasi rasa mengajarkan kita untuk menerima segala suka dan duka kehidupan dengan lapang dada. Ini adalah hidangan syukur. Kuliereta bagaimana melakukan? Siapkan nasi kuning yang dimasak dengan kunyit, santan, dan bumbu. Sajikan dengan aneka lauk pauk seperti telur dadar iris, irisan ayam bumbu kuning, perkedel, tempe orek, urap sayuran, serundeng, dan sambal. Masing-masing mewakili spektrum rasa. Waktu: umumnya disiapkan untuk makan siang atau malam, dan sering dibagi-bagikan kepada tetangga atau orang yang membutuhkan sebagai bentuk sedekah dan berbagi keberkahan. Ini adalah momen kebersamaan dan merayakan harmoni. Dan sekarang, untuk melindungi diri Anda dari gangguan dan kesialan, perhatikan baik-baik larangan-larangan keras di Minggu Pon. Melanggar larangan ini dapat membawa konsekuensi yang tidak terduga, menarik energi negatif, dan bahkan mengundang kemalangan. 1. Berkata kasar atau bergosip. Mengapa dilarang? Minggu Pon adalah hari dengan energi spiritual yang kuat. Setiap kata yang terucap memiliki daya. Berkata kasar atau menyebarkan gosip akan mengotori energi Anda dan menarik balik energi negatif ke dalam diri Anda. Konon, kata-kata buruk akan menjadi bumerang yang melukai diri sendiri. Konsekuensi: dapat menyebabkan perselisihan tak berujung, rusaknya reputasi, dan menciptakan aura ketidaknyamanan di sekitar Anda. Rezeki bisa seret karena energi positif menjauh. 2. Memulai pertengkaran atau konfrontasi besar. Mengapa dilarang? Energi Minggu Pon cenderung kuat dan kadang meledak-ledak. Memulai pertengkaran pada hari ini akan memperparah situasi, menjadikannya sulit untuk diselesaikan. Konon, amarah yang meletup di Minggu Pon akan sulit dipadamkan dan meninggalkan luka yang dalam.
Konsekuensi: hubungan bisa putus secara permanen, masalah menjadi berlarut-larut, dan bisa menarik musuh-musuh baru dalam hidup Anda. 3. Memotong kuku atau rambut di malam hari. Mengapa dilarang? Ini adalah kepercayaan kuno yang berlaku umum, namun sangat ditekankan di hari-hari yang memiliki energi khusus. Memotong kuku atau rambut di malam hari dianggap membuang bagian diri saat energi alam sedang melemah dan energi tak kasat mata sedang aktif. Konon, tindakan ini membuka celah bagi energi negatif untuk masuk atau mengambil bagian dari jiwa Anda. Konsekuensi: bisa menyebabkan sakit-sakitan, energi tubuh menurun, atau bahkan mimpi buruk yang mengganggu. 4. Menolak permintaan orang tua atau orang yang lebih tua. Mengapa dilarang? Menghormati orang tua dan leluhur adalah pilar utama budaya Indonesia. Menolak permintaan mereka, terutama di hari yang spiritual seperti Minggu Pon, dianggap sebagai tindakan durhaka yang membawa kesialan. Konon, restu orang tua adalah kunci keberkahan. Konsekuensi: rezeki bisa terhambat, hidup terasa tidak tenang, dan bisa menghadapi berbagai masalah yang tidak terduga sebagai karma atas penolakan tersebut. 5. Membunuh hewan tanpa alasan yang jelas, kecuali untuk makanan. Mengapa dilarang? Minggu Pon adalah hari untuk menyelaraskan diri dengan alam. Membunuh hewan, terutama yang tidak untuk tujuan makanan, dianggap sebagai tindakan tidak menghargai kehidupan dan mengganggu keseimbangan alam. Konon, roh hewan tersebut akan membawa kesialan. Konsekuensi: dapat menarik energi negatif, menyebabkan penyakit misterius, atau bahkan kehilangan barang berharga. 6. Berpakaian kotor atau tidak terawat. Mengapa dilarang jero? Menjaga kebersihan diri dan penampilan adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri dan juga kepada energi baik yang ingin mendekat. Berpakaian kotor di Minggu Pon dianggap menarik energi kotor dan menolak keberkahan. Konon, rezeki tidak akan mau mendekati orang yang tidak menjaga kebersihan. Konsekuensi: dapat membuat Anda merasa lesu, tidak percaya diri, dan menunda datangnya keberuntungan atau kesempatan baik. 7. Melakukan perjalanan jauh tanpa persiapan matang. Mengapa dilarang? Meskipun Minggu Pon adalah hari yang kuat, energi yang berlimpah juga bisa berarti tantangan yang besar. Memulai perjalanan jauh tanpa perencanaan yang matang, tanpa doa, atau tanpa niat yang jelas bisa mengundang rintangan di jalan. Konon, energi Minggu Pon akan memperlihatkan segala kelemahan dan ketidaksiapan Anda. Konsekuensi: bisa menghadapi kecelakaan, hambatan tak terduga, atau bahkan tersesat secara fisik maupun spiritual. 8. Menunda pembayaran utang. Mengapa dilarang? Minggu Pon adalah hari yang baik untuk menyelesaikan urusan, termasuk kewajiban finansial. Menunda pembayaran utang, terutama jika Anda mampu, dianggap menghambat aliran rezeki Anda dan menciptakan energi negatif di sekitar keuangan Anda. Konon, utang yang tidak dibayar pada hari baik akan semakin memberatkan. Konsekuensi: keuangan bisa semakin kacau, kesulitan mendapatkan pinjaman di masa depan, dan terus dihantui rasa bersalah. Ke-9. Memulai usaha baru yang tidak jujur atau manipulatif. Mengapa dilarang? Karena Minggu Pon adalah hari dengan energi kejujuran dan integritas yang kuat. Memulai sesuatu yang didasari ketidakjujuran akan segera terbongkar dan membawa kehancuran. Konon, alam semesta akan menyingkap segala kebohongan pada hari ini. Konsekuensi: kegagalan usaha, kehilangan kepercayaan dari kolega atau pelanggan, dan reputasi yang rusak. 10. Bersikap sombong atau merendahkan orang lain. Mengapa dilarang? Energi Minggu Pon memberikan kewibawaan, namun jika disalahgunakan untuk kesombongan, hal itu akan menarik karma yang keras. Merendahkan orang lain adalah tindakan yang tidak menghargai sesama dan energi ilahi yang ada di setiap individu. Konon, kesombongan akan menjatuhkan Anda dari puncak. Konsekuensi: kehilangan dukungan dari orang-orang sekitar, kehancuran hubungan, dan kesulitan menemukan kebahagiaan sejati.
Demikianlah para penjelajah, kita telah mengarungi lautan kearifan dan misteri Minggu Pon. Semoga pengetahuan ini tidak hanya memperkaya wawasan Anda, tetapi juga membimbing Anda menuju kehidupan yang lebih selaras, penuh makna dan diberkahi. Ingatlah, tradisi dan kepercayaan ini adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta yang luas. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.